Oke, selamat sore. Kita bertemu lagi dengan video Fresh Garden. Dan hari ini kita akan khusus membahas tentang jakaba. Banyak yang bertanya bagaimana cara mengembangkan atau memancing jakaba. Karena tingkat kegagalan proses pemancingan jakaba memang cukup tinggi. Itu sebabnya jamur ini sendiri oleh penemunya Aba Junaidi Sahid dari Situbondo disebut jakaba, jamur keberuntungan abadi, karena itu, karena untung-untungan gitu. Tidak semua orang yang beruntung bisa mendapatkannya. Sore ini tips yang akan saya berikan adalah bagaimana memancing jakaba dengan tingkat kemungkinan berhasil yang lebih tinggi. Jadi menambah kesempatan beruntung tadi pada Anda. Karena sudah beberapa kali saya mencoba menggunakan tips ini dan jakabanya pasti muncul gitu. Jadi sepertinya kesempatan untuk muncul tuh lebih besar ketika kita gunakan tips ini. Tipsnya sederhana sekali, ikutin terus videonya ya. Oke, jakaba adalah pada dasarnya jamur yang muncul dari air cucian beras. Nah, sayangnya beras yang banyak kita konsumsi sekarang itu, apalagi yang dijual di secara komersil di supermarket itu biasanya sudah melalui proses pengolahan, membuatnya lebih putih, lebih bersih. Bagus sih penampilannya, tetapi itu berarti juga banyak kulit arinya yang sudah hilang total dari beras itu. Padahal cairan beras yang menimbulkan jakaba ini berasal dari vitamin B kompleks yang kaya sekali terdapat di kulit ari beras. Masalahnya juga adalah mungkin air yang digunakan. Bila menggunakan air pump, mungkin air pump itu sedikit mengandung klorin atau kaporit yang itu juga akan menghambat pertumbuhan jamur. Nah, kalau masalahnya di airnya, saya sarankan air cucian berasnya diendapkan dulu barang 6 jam. Jadi misalnya mencuci beras pagi, baru mulai disimpan siangnya atau sorenya, atau malah keesokan harinya tidak apa-apa. Kemudian, kalau masalahnya ada di beras yang kita beli di supermarket, ini yang saya gunakan sebagai tips untuk memastikan bahwa jakaba itu masih mau hadir, yaitu dengan penambahan materi yang berasal dari kulit ari beras, yaitu penambahan dedak atau bekatul. Pilih dedak atau bekatul yang halus. Anda bisa beli di petani yang menyelepkan berasnya ya, di penyelepan beras, atau memang ada kok produknya dijual secara komersil di toko online dan sebagainya. Saya menambahkan bekatul halus seperti ini, cukup 1 sendok saja. Ini menambah kandungan vitamin B yang ada pada air cucian beras tadi yang mungkin sudah melalui proses pengolahan. Sekarang kita akan mulai saja. Yang harus kita sediakan adalah air cucian beras dalam jumlah cukup. Nah, kalau air cucian beras kita tidak banyak, karena mungkin kita memasak nasi tidak terlalu banyak, saya biasanya mengumpulkan air cucian beras itu 2 hari atau 3 hari. Ini air cucian kemarin, ini air cucian hari ini. Gunakan hanya cucian beras yang masih kental ya, cucian beras yang pertama. Jadi yang masih banyak putih-putihnya ini, seperti ini nih. Nah, ini air cucian beras yang kemarin sama. Sekarang kita aduk ya endapannya supaya campur semua. Saya akan gabungkan di wadah yang lebih besar. Pastikan juga wadahnya cukup besar sehingga sirkulasi oksigen bisa banyak masuk ke sini. Oke? Jadi ini air cucian beras hari ini dan air cucian beras kemarin diambil yang kental, cucian beras pertama. Lalu tambahkan tadi dedaknya 1 sendok saja. Ini untuk apa ya? Untuk semakin menambah nutrisi ya di dalam air cucian beras. Karena itu tadi banyak beras yang kita beli di pasar atau di supermarket itu sudah kehilangan zat kulit arinya gitu, sudah
sudah diseleb terlalu halus, sudah diberi pemutih dan sebagainya, akhirnya vitamin B kompleksnya sudah banyak yang hilang. Supaya cepat, saya akan campurkan dengan tangan seperti ini. Kita akan coba teknik ini, air leri dan dedak, tanpa menggunakan biang jakaba. Jadi ini akan saya coba saja seperti ini. Kita akan cek setelah minimal 2 minggu ya. Usahakan selama 2 minggu itu jangan diintip-intip, karena spora jakaba itu sangat rentan atau sensitif terhadap cahaya gitu. Jadi kita simpan di tempat gelap, tertutup dengan kain sehingga sirkulasi udaranya masih bisa bagus. Lalu kita tunggu selama 2 minggu. Pada dasarnya memancing jakaba itu hanya seperti itu. Bila Anda seorang petani yang tidak memproses terlalu berlebihan berasnya, mungkin air cucian beras sudah cukup. Tapi karena saya membeli beras di swalayan, maka saya tambahin dedak untuk menambah kandungan B kompleksnya tadi ya. Tutup dengan hanya seperti ini, tidak dibutuhkan bahan lain. Ini kemudian disimpan dengan ditutup kain, tutup kain seperti ini. Lalu pastikan ditutup dengan kardus supaya benar-benar gelap dan kedap cahaya. Simpan di tempat yang sejuk atau dingin dan tentu saja tidak terganggu orang ya, tidak terkesandung-sandung orang sehingga tidak tumpah dan tidak kebuka. Kita akan tunggu selama 2 minggu. Kita akan update hasilnya dalam 2 minggu. Kita akan buka sama-sama hasil dari kita pancing jakaba ini. Ada bibit jakaba muncul di sini, tapi masih kecil banget, tapi banyak banget bayi gitu. Jadi ternyata ketika kita menggunakan air dedak, air begatul, kemungkinan tumbuh jakabanya menjadi sedikit lebih besar. Kita lihat coba. Nah, tuh kan, jakabanya muncul ini, penuh ini nanti dengan jakaba. Jadi ini adalah hasil dari percobaan kita membiakkan jakaba dengan air cucian beras dan air dedak, sama sekali tanpa biang, hanya 2 bahan itu, dan ternyata munculnya banyak sekali tuh. Ini semua jakaba, cuman dia masih kecil sekali karena ini baru sudah ada 2 minggu belum ya. Kayaknya belum ya, yang kemarin kita foto itu ya nak ya, kita syuting itu. Ini belum sampai 2 minggu sepertinya. Saya penasaran aja, jadi saya buka hari ini dan hasilnya bagus sekali. Nanti kita lihat di tempat terang ya. Sementara ini jakaba lama saya, hari ini akan saya coba kasih makan yang baru. Ketika jakaba lama disimpan, dia harus sering-sering kasih makan air cucian beras yang baru, yang kental. Ingat, menuangnya harus hati-hati dari samping supaya tidak memecah tengahnya. Sama yang menggunakan dedak ini juga akan saya tambahkan air cucian beras. Sama cara menaruhnya, harus dari pinggir, dari dindingnya. Jadi kesimpulannya, memancing jakaba dengan air dedak ternyata hasilnya bagus. Karena ini saya sudah 2 kali random menggunakan dedak dan dua-duanya muncul walaupun tanpa biang. Sementara kalau hanya air beras doang, air cucian beras doang, kesempatan muncul itu, kemungkinan muncul itu lebih sedikit. Saya pernah membuat 10 mangkok seperti ini air cucian beras, yang muncul hanya 1.
Yang lain saya buang, bukan dibuang, dibuat nyiram tanaman, tapi intinya yang muncul jakabanya hanya satu. Sementara ini saya hanya membuat satu dan langsung muncul di sini di cucian berasnya. Oke, jadi ini ya, kita lihat yang tadi itu di gudang, kita lihat dari di ruang yang terbuka dengan penerangan yang penerangan yang lebih baik tuh, seperti itu. Ada jakabanya. Ini pakai dedak, ini hanya air cucian beras dan pakai bedak. Seharusnya saya tidak boleh memecah ini seperti ini, supaya jakabanya nanti makin tumbuh rapat, tebal dan penuh. Tapi kan saya ingin menunjukkan pada pemirsa ya seperti apa. Ternyata kita berhasil membiakkan jakaba menggunakan air dedak. Seperti itu jakabanya ya. Ini akan saya simpan lagi, akan saya tambahkan air cucian beras baru hari ini. Nanti kita akan simpan lagi. Oh ya, kalau Anda melihat seperti ini, apa ini, jentik putih ini, jangan khawatir, tidak apa-apa. Dia tidak akan merugikan siapa-siapa ya, tidak mengganggu, jadi biarkan saja.